Inisiator bom Molotov ditangkap polisi. Tanpa Pok Darwis, wisata Sungai Biuku terbengkalai. Kota Sinema Mall hadir di Tabalok. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Rabu 17 September 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya Tasya Euni, selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda. Hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Mengawali berita Kompas Kalsel pagi ini, saudara. Tersangka ketujuh dalam kasus bom Molotov untuk aksi 1 September lalu akhirnya ditangkap. Tersangka berinisial EL ditangkap di pedalaman Mahakam Ulu ketika mencoba kabur. EL hanya bisa tertunduk saat digelandang polisi ke Mapolresta Samarinda. Tersangka merupakan pelaku ketujuh yang ditangkap dalam kasus bom Molotov. Bom yang rencananya digunakan dalam demonstrasi di depan kantor DPRD Kaltim 1 September lalu. Sebelumnya, polisi menetapkan 6 tersangka lainnya. EL ditangkap di pedalaman Mahakam Ulu ketika berusaha kabur. Peran tersangka EL adalah sebagai inisiator sekaligus donatur pembuatan bom Molotov. Saat ini, 2 rekan EL lainnya sebagai inisiator masih dalam pengejaran polisi. Merupakan warga kota Samarinda. Saat ini bersangkutan berumur 40 tahun. Kemudian juga yang bersangkutan merupakan alumni dari Fakultas Fisipol. Akibat perbuatannya, EL dijerat Undang-Undang Darurat dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Saudara, sejumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu memadati loket pelayanan penerbitan SKCK di Polres Banjarbaru. Para pegawai berupaya melengkapi persyaratan daftar riwayat hidup. Sejak pagi hari, antrean pembuatan SKCK di Polres Banjarbaru sudah dipadati pemohon. Di antaranya Nalawius, seorang tenaga honorer penjaga malam di SMA Negeri 3 Banjarbaru sejak tahun 2001. Nalawius bersyukur akhirnya diangkat menjadi PPPK paruh waktu setelah 24 tahun menjadi honorer. Ia juga menyatakan layanan pembuatan SKCK di Polres Banjarbaru berjalan dengan cepat, meskipun ramai pemohon. Nalawius. Ya. Dia bersyukurlah kita ibaratnya usia sudah segini ini bisa mengikuti P3K dan alhamdulillah lolos. Bagus saja. Cepat. Baru datang sudah langsung beres. Layanan ini dibuka hingga batas akhir pendaftaran berkas P3K, yakni pada 22 September mendatang. Dengan target 3.000 pemohon dari pemerintah Kota Banjarbaru dan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Sampai saat ini yang sudah akan kita layani sampai selesainya para pemohon, baik itu Sabtu maupun Minggu libur, anggota tetap akan bekerja untuk melaksanakan memberikan pelayanan SKCK. Meskipun ruang pelayanan SPKT Polres Banjarbaru sempat terdampak akibat musibah kebakaran, pelayanan SKCK dimaksimalkan dengan beralih ke ruang piket reskrim. Nabilah Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
Dikhawatirkan membahayakan rumah warga, tim SAR gabungan melakukan evakuasi terhadap batang pohon berukuran besar. Batang pohon ditemukan hanyut di pantai kawasan Kelurahan Damai, Balikpapan. Keberadaan batang pohon berukuran sangat besar di perairan mengkhawatirkan warga Kelurahan Damai Bahagia, RT 39, Kecamatan Balikpapan Selatan. Batang pohon tersebut hanyut terbawa ombak laut dan dapat menimpa rumah-rumah warga di pesisir pantai. Tim SAR gabungan melakukan evakuasi dengan memotongnya menggunakan gergaji mesin. Ya kalau bisa secepatnya dieksekusi. Karena kalau tidak besar air nanti bisa merusak. Rongga-rongganya ini, pohon ini sudah larut di laut sudah lama, begitu lama. Dan dilihat dari bekasnya di situ ada bekas tali bahwa pohon ini pernah ditarik sama kapal. Dalam beberapa jam, batang pohon berhasil dievakuasi sepenuhnya sehingga masyarakat pesisir kembali tenang. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Anggota DPRD Kaltim dari Komisi 2, Sabto Setio Pramono dari fraksi Golkar, beberkan gaji dan tunjangan yang diterimanya. Sabto ungkap terima puluhan juta tiap bulan yang dipotong pajak dan iuran partai. Di saat seluruh anggota DPRD lainnya enggan berkomentar mengenai gaji dan tunjangan, Sabto Setio Pramono, Wakil Ketua Komisi 2 fraksi Partai Golkar, justru berbagi informasi. Sabto bilang anggaran DPRD tidak berubah dari tahun 2024. Ia mengungkapkan gaji dan tunjangan diterimanya sekitar 50 juta rupiah. Angka ini belum dipotong pajak dan iuran partai. Namun untuk rincinya, Sabto menyarankan bertanya langsung kepada Sekretaris Dewan. Kira-kira kan per bulan itu udah berapa? Tidak nyampe 50. Tidak nyampe karena udah dipotong banyak potongannya kan. Banyak partai, terus kemudian pajak dan lain sebagainya, kurang lebih tidak nyampe. Sementara itu, Sekretaris DPRD Kaltim belum bisa dikonfirmasi. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Saudara, sesaat lagi kami akan kembali dengan informasi menarik lain. Di antaranya tanpa Pok Darwis, kawasan wisata Sungai Biuku terbengkalai. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut. Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel, Saudara. Kawasan wisata Sungai Biuku di Banjarmasin Utara kini terbengkalai karena tidak adanya kelompok sadar wisata Pok Darwis sebagai pengelola. Dinas Pariwisata Banjarmasin menyesalkan kondisi ini karena wilayah tersebut memiliki potensi jadi destinasi wisata jika dikelola serius. Kawasan wisata Sungai Biuku di Jalan Sungai Andai Banjarmasin Utara kini tampak sepi dan tak terurus. Pos informasi yang mulai rusak dan fasilitas pendukung yang tak terpelihara menjadi bukti terhentinya aktivitas wisata di tempat ini. Pedagang lokal bilang pendapatannya menurun drastis jika dibandingkan saat kawasan wisata ini aktif. Banyak datangan kemari. Diadakan gitu diadakan musik-musik lah di kampung nih. Jadi berjualan tuh kami, banyak tuh pembelinya. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin, Fitriah, menyayangkan hal ini. Menurutnya, Sungai Biuku memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai wisata susur sungai dan wisata edukasi alam. Sangat sayang sekali kalau misalnya tempat wisata tersebut sampai mati ya. Karena di sana juga memiliki potensi, artinya potensi alam ya kan, di lain susur sungai
juga ada istilahnya itu kan kawasan edukasi, karena di sana ada juga kegiatan seperti rumah kompos ya kan. Nah ini tentu bisa menjadikan wisata edukasi. Di sisi lain, pemerintah kota diminta lebih serius membentuk dan menggerakkan Pokdarwis agar Sungai Biuku tidak terus menjadi proyek yang terbengkalai. Saida Aisyah, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Stella Christy tinjau lokasi pembangunan sekolah Garuda di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Stella bilang satu lokasi berpotensi dan memiliki karakteristik berhubungan ekosistem mangrove. 3 titik lokasi diusulkan untuk pembangunan sekolah unggulan Garuda di Kabupaten Mempawah. Lokasi pertama terletak di Dusun Moton, Kelurahan Pasir Wansalim, Mempawah Timur. Lokasi kedua di lahan SMKN 1 Mempawah Timur, Desa Antibar. Dan lokasi ketiga di Pelabuhan Perikanan Kuala Mempawah. Wamendikti Saintek, Stella Christy bilang lokasi pertama paling memungkinkan. Juga berpotensi untuk pembangunan sekolah Garuda karena sudah memiliki legalitas. Karakteristik yang sangat menarik adalah tadi dari riset-riset yang dilakukan di Mangrove Park. Itu saya rasa menjadi suatu, karena riset yang dilakukan adalah dari universitas, dan tentu saja itu adalah bagian dari sains dan teknologi. Tadi kita berbicara dengan Ibu mengenai, dengan Bupati mengenai carbon capture yang akan saya tindak lanjuti dari Kemendikti Saintek, tetapi kita juga sudah mempunyai bayangan jika sekolah Garuda akan dibangun di sini. Keberadaan Mangrove Park juga jadi karakteristik penting untuk mendukung pembangunan sekolah. Nantinya, para siswa akan dilibatkan dalam riset mangrove bekerja sama dengan perguruan tinggi. Tim Liputan, Kompas TV, Kalimantan Barat. Pengerjaan jalan akses Bandara Singkawang dilanjutkan. Ditargetkan jalan sepanjang 6,12 km akan selesai akhir Desember 2025. Ruas jalan akses Bandara Singkawang total memiliki panjang 10,12 km. 4 km pertama sudah selesai dibangun, dan kini pengerjaan dilanjutkan untuk 6 km berikutnya. Wali Kota Singkawang Chai Chumi memantau langsung progres pengerjaan jalan. Chai Chumi menekankan agar jalan yang sedang dibangun ini sesuai spesifikasi dan memiliki kualitas baik. Yang hari ini kita tinjau adalah mengenai batas jalannya. Jadi batas itu nanti akan dibangun saluran. Kita jangan, kalau kita tidak ada kasih patokan atau patok yang sudah kita patok, nanti dia buka salurannya tepat ya di batas jalan, batas tanah dari pemerintah Kota Singkawang. Wali Kota juga mengimbau kepada pengguna akses jalan bandara untuk berhati-hati, mengingat saat ini progres pengerjaan sedang dilakukan. Novi Saputra, Kompas TV Singkawang, Kalimantan Barat. Saudara, dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional, Insan Perhubungan di Kalimantan Selatan menggelar aksi donor darah. Kegiatan ini merupakan wujud bakti dan tanggung jawab sosial untuk kemanusiaan. Seluruh insan perhubungan di Kalimantan Selatan berkumpul di kawasan terminal tipe A Gambut Barakat, Kabupaten Banjar, Senin pagi untuk menyumbangkan darah. Aksi donor darah ini digelar dalam menyambut Hari Perhubungan Nasional, Harhubnas, yang diperingati tiap 17 September. Kegiatan ini termasuk dalam rangkaian acara bakti insan perhubungan dengan tujuan dapat membantu sesama. Harapannya semoga lebih banyak lagi kita memberi sumbangsi kepada Nusantara dalam rangka Hari Perhubungan ini, sehingga memberi manfaat bagi sesama dalam rangka mendonorkan darah. Koordinator Donor Darah Harhubnas Kalsel 2025 Sigit Mintarso menargetkan bisa kumpulkan 150 kantong darah. Dengan donor darah, diharapkan dapat menyelamatkan nyawa dan memenuhi stok darah PMI. Memperingati Hari Perhubungan Nasional sebagai salah satu bakti insan perhubungan dalam mengisi Hari Perhubungan Nasional dan berbagi
berbagi dengan sesama dengan menyumbangkan darah. Harapannya dengan setitik setetes darah kita bisa menyelamatkan nyawa manusia dan juga bisa memberikan stok yang cukup bagi TNI ketika darah dibutuhkan. Aksi donor darah ini diikuti oleh berbagai pihak, diantaranya Dishub Kalsel dan Banjarmasin, KSOP Banjarmasin, Distrik Navigasi Banjarmasin, KSOP Batu Licin, Satui, UPP Kintab, serta mitra kerja, termasuk perusahaan otobus dan rekan yang beraktivitas di terminal. Syamsul Alam, Kompas TV Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lain, di antaranya bioskop Kota Sinema Mall hadir di Tabalong. Sesaat lagi hanya di Kompas Kalsel. Saudara, pemerintah Kota Banjarbaru memperkuat sistem pengelolaan sampah. Untuk itu, Pemkot resmikan 5 bank sampah induk di 5 kecamatan. Pengelolaan sampah menjadi isu krusial bagi pemerintah Kota Banjarbaru. Dengan kehadiran 80 unit bank sampah yang sudah ada, serta 5 bank sampah induk baru, sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat diharapkan lebih efektif. Bank sampah induk berfungsi sebagai pusat koordinasi, pembinaan, dan pengelolaan bagi bank sampah unit di tingkat kelurahan agar lebih terintegrasi. Pemerintah kota juga berkomitmen memberi insentif kepada pengurus bank sampah agar konsisten mengelola sampah di wilayah masing-masing. Hari ini kita dan pemerintah Kota Banjarbaru ada 46 brosur anggota masyarakat dan ada beberapa bantuan relawan dan kemudian sampah bersama. Ada bank sampah, hari ini ada penyerahan SK juga. Tentunya kita melakukan upaya-upaya perbaikan untuk pengelolaan sampah masyarakat. Pada kesempatan ini, fasilitas pendukung pengelolaan sampah juga diberikan. Kalau bank sampahnya ada 86. Kemarin ada 88 tapi 2-nya belum siap lagi, jadi 86 unit yang sudah kita siapkan dan 5 bank sampah induknya di per kecamatan. Dengan semakin banyaknya bank sampah di Banjarbaru, pengelolaan sampah di tingkat masyarakat diharapkan semakin maksimal. Terlebih, bank sampah juga mulai dibuka di sekolah menengah pertama untuk membiasakan siswa memilah sampah sejak dini. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kehadiran Kota Sinema Mall atau KCM jadi kabar gembira bagi masyarakat Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Bioskop modern pertama ini resmi dibuka dan jadi destinasi rekreasi baru yang dorong pertumbuhan ekonomi daerah penyangga IKN ini. Kota Sinema KCM Tabalong resmi beroperasi Rabu 10 September 2025. Dibuka Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin, didampingi Bupati Tabalong Muhammad Nur Rifani dan jajaran Forkopimda Kalsel, diantaranya Kapolda Kalsel dan Danrem 101 Antasari. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pemotongan pita. Gubernur Muhyiddin sambut baik kehadiran bioskop ini sebagai hiburan berkualitas bagi masyarakat Tabalong. Selain itu diharapkan pula dapat menstimulasi sektor ekonomi kreatif dan menarik investor untuk menanam modal di Tabalong. Jadi ini adalah masyarakat Tanjung tidak perlu lagi ke Banjarmasin ataupun ibu kota untuk menonton atau istirahat. Di sini pun nanti mungkin berbagai macam film yang terbaru pun bisa dilaksanakan.
Bisnis manajer KCM Tabalong Indra Maulana berharap kehadiran bioskop ini turut dorong kreativitas pemuda. Rencananya juga menyediakan ruang kreatif bagi komunitas seni dengan panggung pementasan secara berkala. Kalau kita sih sebenarnya banyak fasilitas. Ya lumayan ya. Kita bisa menyediakan untuk penayangan film dan studio ini kita bisa bagikan kepada anak-anak semacam field trip untuk edukasi, yang mana bisa juga untuk anak remaja yang menikmati di panggung belakang bersama keluarganya juga bisa pada masa dewasanya, dan untuk orang berkeluarga juga bisa sih untuk di food court dari belakang. KCM Tabalong juga dilengkapi dengan area food court yang akan melibatkan para pelaku UMKM lokal. KCM Tabalong mulai dibuka dengan harga tiket Rp40.000 di hari biasa dan Rp50.000 di akhir pekan. Pemesanan tiket dapat dilakukan secara langsung maupun daring. Syamsul Alam, Kompas TV Tabalong, Kalimantan Selatan. Saudara, ritual api homa digelar di Vihara Vajra Vijaya Cita Samarinda. Ratusan umat Buddha mengikuti rangkaian ritual untuk mendoakan keselamatan dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Sambutan barongsai mengawali upacara ritual api homa. Kedatangan biksu disambut umat dengan sukacita dan hormat. Doa yang dipanjatkan berlangsung hikmat. Bagi umat Buddha, api homa dipercaya sebagai sarana memohon berkah para Buddha dan Bodhisattva. Ritual ini tak hanya untuk penyucian diri, namun juga sebagai upacara pemberkahan rezeki dan penyeberangan arwah. Keyakinan ini dipandang sebagai wujud cinta kasih dan perlindungan bagi seluruh makhluk hidup. Ritual ini dipersembahkan untuk keselamatan bangsa Indonesia. 我们这个法会是祈求佛菩萨放光加持，我们印尼的长官正宫康泰众印尼的百善国泰民安身体健康。 Sebenarnya upacara ini dikhususkan untuk berdoa untuk negara Indonesia agar negara Indonesia bisa sejahtera, aman, sentosa. Ya, jadi upacara ini sebenarnya diperuntukkan secara luasnya untuk seluruh negara Indonesia. Ritual api homa dan perayaan Vihara Vajra Vijaya Cita Samarinda membuktikan komitmen untuk umat dan masyarakat. Kita berharap juga yang hal seperti ini bisa direplikasi untuk ke semua yang ada di daerah juga, supaya bisa jadi semangat buat mereka semua. Oh ya, ini begini loh yang kita mesti berikan kepada yang lain. Jadi ya. Vihara Vajra Vijaya Cita Samarinda tak hanya jadi tempat ibadah, tetapi juga ruang menenangkan pikiran dan menumbuhkan cinta kasih. Semangat ajaran Satya Buddha yang ditekankan Maha Guru diharapkan terus menuntun umat untuk hidup damai dan membawa kebaikan bagi sesama. Febri Ananda, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Tasya Euni beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.